Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi soleh-soleha. Sebelum mulai pembelajaran, silakan bantu salah satu soleh pimpin doanya dulu. Siapa yang piket hari ini? Oke, silakan Aska. Ista'id siap. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli pemahaman kepadaku. Amin. Oke, semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita bisa lancar dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ustazah mau cek dulu kehadirannya. Ada lengkap teman-temannya hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 3 ya temannya. Kalau dari pemberitahuannya ada 2 orang teman kita yang lagi, 1 orang teman kita yang lagi sakit, 1 lagi ikut lomba. Untuk yang lagi sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Yang lagi lomba semoga dilancarkan lombanya, semoga bisa dapat juara 1. Ya, baik. Sebelum Ustazah masuk pembelajaran, Ustazah mau tanya dulu. Tadi pagi siapa yang datang lebih awal? Tangannya tinggi-tinggi? Oh, banyak ya. Yang lain datangnya dapat waktu, ada yang terlambat? Ada. Nah, yang terlambat tolong ya diperbaiki. Semoga besok nggak ada lagi yang terlambat. Kalau kita datang lebih pagi ya, keuntungannya kita tidak terburu-buru. Sholat subuhnya tidak tertinggal ya. Oke, kita akan masuk pembelajaran. Sebelumnya Ustazah akan sajikan video pembelajaran. Tapi Ustazah lihat tadi ada yang agak ngantuk nih ekspresinya. Kita tes semangatnya dulu nih. Masih ingat gak lagu 7 Kebiasaan Anak Hebat? Oh, masih ingat gerakannya? Oh, harus ingat ya. Karena kemarin dapat juara berapa? 2. Nah, kita coba ya. Oke, berdiri di tempat duduknya aja. Dengan ekspresinya, dengan gerakan tangannya. Oke, 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, bergizi, istirahat. Oke, tepuk tangan semuanya. Akan duduk kembali. Oke, berarti emang udah semangat ya. Oke, sekarang Ustazah akan tampilkan sebuah video pembelajaran. Ya, sebelum Ustazah mulai masuk ke materinya, silahkan diperhatikan dulu video yang ada di depan. Tadi udah nampak videonya? Coba, kira-kira apa tadi yang ada di dalam video? Oh, ada kapal, kemudian banyak masyarakat, banyak buah-buahan. Apa lagi? Sayur-sayuran. Oh, ada pemandangannya. Di mana dia bawa itunya? Buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi sungai. Kira-kira tadi yang di dalam video itu termasuk kegiatan apa ya? Ada yang tahu? Oh, jual beli. Berarti itu pasar atau tidak? Iya. Kalau biasanya kita tahu pasar itu di mana? Nah, di darat. Kalau itu pasarnya di laut. Di sungai ya, di perairan. Ya, jadi orang-orang transaksi jual belinya itu di atas perahu. Nah, berkaitan dengan video yang Ustazah tampilkan tadi, maka itu termasuk pembahasan kita hari ini.
Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang teks yang berkaitan dengan video ini. Namanya adalah Pasar Perahu Banjarmasin. Apa judulnya? Perahu Banjarmasin. Jadi yang tadi Soleh-Soleha perhatikan video tadi itu termasuk salah satu pasar tradisional yang ada di Banjarmasin. Nah, sekarang kita akan membahas teksnya. Ya, yang akan kita ulas adalah materi tentang bagaimana cara mendeskripsikan, mengidentifikasi informasi yang ada pada sebuah teks yang berkaitan dengan pasar tradisional. Nah, ini saya bagikan teksnya. Silakan. Nanti kita akan baca bergiliran ya. Silakan dibantu di ke belakang. Kita akan baca. Biar tidak hilang boleh dikasih nama ya. Nama panggilan juga boleh. Berapa lagi? Boleh dikeluarkan juga pen atau pensilnya. Masih ada yang belum dapat? Sudah semuanya? Oke. Kalau sudah diberi nama, sekarang boleh dilihat, perhatikan teksnya. Ya, gambar yang ada pada teks sama nggak sama yang di video tadi? Sama. Silakan kita akan baca bergiliran. Mulai dari mana nih? Soleh apa Soleha ya? Soleh. Karena imamnya Soleh, kita minta Soleh duluan yang baca. Boleh dari yang bagian sebelah kiri saja dulu? Kita baca masing-masing per paragraf. Dia berulang terus ya. Jadi kalau udah habis paragraf ketiga, kembali lagi paragraf 1. Untuk Ustazah cek juga ya kefasihan kita dalam membaca. Ya, perhatikan titik komanya. Kalau ada titik, kita berhenti. Oke, silakan. Mulai dari judul dibaca ya, Kak. Pasar ini berbeda kalinya berada di atas sungai Martapura. Di pasar perahu kita bisa berbagai barang seperti sayuran, buah-buahan, ikan segar, hingga makanan khas Banjarmasin. Perahu bukan hanya tempat jual beli, tetapi juga cerminan budaya Banjarmasin yang terkenal. Setiap pagi sebelum matahari terbit, pasar ini sudah ramai. Pedagang dan pembeli menggunakan perahu untuk bertransaksi. Karena keunikannya, pasar perahu mengajarkan kita pentingnya menjaga sungai agar tetap bersih. Di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada pasar yang sangat unik bernama Pasar Perahu. Pasar ini berbeda karena berada di atas sungai, tepatnya Sungai Martapura. Seperti sayuran, buah-buahan, ikan segar, bisa makan. Kenapa Ustazah suruh masing-masing baca atau coba akan membaca? Karena kalau kita lancar membaca, lancar kita memahami teks. Ya, tapi kalau kita masih terbata-bata membacanya, maka kita akan sulit memahami isi. Nah, jadi untuk yang masih belum kurang lancar membacanya, banyak-banyak untuk literasi. Kenapa setiap pagi disuruh literasi? Agar bacanya bisa menjadi lebih lancar. Oke, membahas tentang pasar perahu Banjarmasin, kita udah baca semuanya, bahkan udah memperhatikan masing-masing teks dan diulang-ulang lagi membacanya. Kira-kira apa informasi yang ada di dalam teks? Sebutkan salah satunya, boleh lokasinya atau apa yang ada di dalam pasarnya. Apa yang terdapat di dalam pasar yang dijual boleh. Di pasar itu menjual apa? Sayur. Ada apa aja sayurnya? Ada apa aja barang yang dijualnya? Ada sayur-sayuran. Apa lagi? Makanan khas Banjarmasin. Kenapa wisatawan itu banyak ke sana? Yang pertama karena unik, jarang ya ada pasar di sungai. Biasanya pasar itu di darat, ya kan? Antum pernah pergi pasar yang ada sungainya? Enggak, tapi kita perlu berkeliling. Nah, kalau kita udah besar nanti boleh ya berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Indo. Kemudian apa lagi uniknya? Apa sebutan untuk kota Banjarmasin itu kira-kira? Kota Seribu. Kota Seribu Sungai. Saking banyaknya aktivitas yang berkaitan dengan sungai sampai dikasih cerminan budayanya itu apa? Kota Seribu. Kemudian apa lagi kira-kira? Kalau misalnya masyarakat itu dia bertani, ya menanam cabai, apa keuntungannya bagi masyarakat untuk adanya pasar ini? Bisa hasil tanamannya dijual ke pasar. Berarti masyarakat itu rata-rata menjual hasil tanamannya. Ya kan? Ada apa aja tadi yang di atas perahunya? Apa yang nampak sama antum? Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Itu semua hasil panen dari masyarakat. Ada makanan khas juga tadi yang dibungkus sama plastik, ya kan? Gimana tadi
juga duduk di kapal nggak? Nah, di perahunya itu? Iya, ada transaksi jual belinya, tadi dikasih uang, ya kan? Dibantu dari perahu ini ke perahu ini, ya, dioper-oper gitu, ya kan? Berarti ada kerja sama. Berarti yang paling unik dari pasar itu adalah dia transaksinya atau jual belinya di atas perahu. Di atas sungai. Bisa kita berdiri di atas sungai. Jadi nggak ada hambatan ya. Kalau mentang-mentang nggak ada daratan tuh nggak bisa ada pasar. Oh bisa, ya kan? Nah itu termasuk keberagaman. Itu uniknya. Oke, setelah kita baca, setelah kita pahami ada informasi ini di segala macam. Sekarang Ustazah minta antum untuk menggarisbawahi yang kita sebutkan tadi. Ya, yang informasi yang kita dapatkan tadi digarisbawahi. Apa contohnya tadi? Kota yang sangat unik tadi, pasar yang sangat unik tadi bernama pasar apa? Nama pasarnya pasar apa? Pasar perahu. Nah, di paragraf 1 itu informasi atau tidak? Ya, itu digarisbawahi. Ya, digarisbawahi. Kalau sudah dapat semuanya per paragraf, kemudian keluarkan buku catatan dan disalin yang antum garisbawahi itu ke buku catatan antum. Ya, akan dikeluarkan juga buku catatannya, disalin apa saja informasi yang antum dapatkan. Boleh lokasinya di mana, ya, boleh apa yang dijual di pasar tersebut, ya. Kemudian sebutan-sebutan untuk pasarnya apa, boleh disalin ke buku catatan. Yang termasuk informasi saja ya, yang termasuk menambah wawasan kita mengenai pasar perahu ini, silakan disalin ke catatannya. Silakan. Ustazah kasih waktu 5 menit ya. Nggak perlu panjang-panjang ya, boleh Ustazah contohkan. Pasar perahu terletak di Kota Banjarmasin. Nah, itu informasi. Satu informasinya itu. Kemudian sebutan untuk perahu kecilnya apa tadi? Jukung. Nah, itu informasi juga. Silakan disalin ke catatannya. Untuk anggota kelompok, ya. Sesuai dengan barisan tempat duduk juga boleh karena kita duduknya udah berkelompok-kelompok ya. Silakan, ini kelompok 1, yang di sebelah sana kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, nanti Ustazah akan bagikan satu kelompok itu satu lembar kertas HVS kosong. Ya, tadi Ustazah instruksikan antum sebelumnya mencari informasi, ya kan? Udah antum catat di buku catatan, kemudian udah antum garis bawahi juga teksnya, ya. Sekarang dengan anggota kelompoknya berdiskusi, mengumpulkan informasi-informasi yang udah antum catat masing-masing tadi, antum gabungkan, mana yang kurang, ya, ditambahkan, kemudian antum bikin sebuah peta konsep. Ya, udah tahu peta konsep seperti apa? Kita bikin judulnya, di atas boleh, di tengah boleh, kemudian kita bikin cabang-cabang. Nah, apa saja isi cabangnya kira-kira? Yang pertama, mulai dari lokasi, ya kan? Kita bikin lokasi, kita kasih panah lagi, kita bikin Banjarmasin. Nah, kemudian yang kedua, sebutan pasarnya atau nama pasarnya, kita bikin tanda panah lagi. Kita udah sering bikin peta konsep ya, sudah terbayang? Yang Ustazah nilai di sini adalah yang pertama kreatif dalam bikin peta konsepnya, ya. Tapi yang paling utama adalah isi dari peta konsep. Siapa yang paling lengkap itu yang nilainya tertinggi. Nah, Ustazah bagikan satu kelompok satu kertas, ya. Sesuai dengan yang Ustazah sampaikan tadi, silakan gabungkan informasi-informasi yang antum dapat per kelompok, per masing-masing tadi, ya. Yang Syakila misalnya, informasi apa yang kurang ditambahkan sama Olive. Satu ya. Oke. Silakan duduk. Boleh agak dirapatkan saja sama teman-temannya. Nah, siapa yang menulis? Boleh, siapa yang mengarahkan? Mesya gabung sama temannya ya. Tapi yang dibuat pertama kali adalah, nah sini Fatan. Nah, yang lain sebutkan informasi yang pertama apa? Lokasi. Nah, ini contohnya ya.
Kita bikin dulu judul besarnya, kemudian kita sebutkan poin-poin yang mau kita jelaskan dulu. Nah, baru kita panahkan lagi apa nama sungainya, di mana lokasinya, sebutan untuk pasarnya apa, dikasih panah lagi. Nah, apa lagi? Boleh di sini lagi. Yang dijual di pasarnya apa saja? Barang yang dijual. Bikin judul pasar perahu. Bikin dulu keterangannya ya, baru bikin isinya di panah berikutnya. Benjer masih. Oke, kelompok kita akan presentasikan aja ya. Tinggal disalin ke kertas HVS. Tadi informasinya udah panah lagi. Apa aja ya tadi yang dijual di pasar? Ada buah-buahan. Biasanya nggak usah blok kayak gitu, yang apa juga boleh, biar nggak lama. Ya? Boleh. Tapi fokus ke isinya dulu ya. Selesaikan dulu informasinya, baru habis itu boleh menghias. Nama kotanya juga. Kota apa tadi? Ya. Nama pasarnya pasar, karena pasarnya pakai perahu. Yang nggak ada perahu nggak bisa ke pasar. Iya. Jadi semua orang masyarakatnya banyak perahunya. Oke, silakan dihias dulu. Nah, oke. Nama sungai sudah. Apa lagi yang belum? Lokasinya di mana? Kota. Jangan dibikin 2 atau 3 saja, bikin sebanyak-banyaknya informasi yang ada di teksnya. Apalagi? Bikin apa lagi? Kota Banjarmasin. Nah, siapa saja yang datang ke pasar itu selain pedagang? Ada wisata? Bikin juga. Secara tidak langsung pasarnya jadi tempat wisata. Kan temannya nulis nih Rel, boleh orang bantu hiasin? Alisa boleh kembali tempat duduknya? Ayo. 4. Silakan duduk. Nanti sudah tunjuk siapa yang tampil duluan. Oke? Oke, ayo duduk yang rapi. Geser lagi kursinya, ambil kertasnya sendiri-sendiri lagi. Yang mana kertas antum? Oke. Tadi semuanya udah aktif ya. Ada yang nggak ikut bikinnya? Ikut semuanya. Fatan ada ikut? Ayas ada ikut? Ada. Lukia ada ikut? Oke, suaranya silakan ditahan dulu. Udah, Bu? Oke, sudah ya. Oke, silakan. Siapa yang mau tampil duluan? Oh, nggak mau. Kayaknya banyak yang belum selesai nih. Tapi udah banyak kok nampak sama sudah. Ayo, kita akan belajar tampil ke depan. Ya, yang mau duluan nilainya lebih tinggi. Siapa yang mau tampil duluan? Oke, kelompok Kumala. Kayak Kumala. Yang lain siap-siap, jangan mau kalah. Yang nunjuk sendiri anggota kelompoknya lebih tinggi nilainya daripada ustazah yang tunjuk, ya kan? Oke, kalau mempresentasikan, yang lain ikutin, ya. Perhatikan kalau kita tampil ke depan, kalau tidak diperhatikan gimana perasaannya? Sedih. Sedih. Kita lihat teman kita yang tampil di depan. Aska, udah? Oke, duduk. Fatih boleh duduk di tempat duduknya dulu. Udah? Oke. Siapa yang mau menjelaskan? Satu-satu. Oke, boleh. Ganti-gantian ya. Boleh baca salam dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini penampilan dari kelompok Kumala. Sebelumnya sudah liatin dulu nih hasil karya temannya. Coba perhatikan. Coba dilihat hasil temannya. Kok kosong? Ini kosong ya. Ini ada isinya ya. Nanti yang lain juga akan sama. Silakan dibacakan hasil presentasinya. Hasil diskusinya disampaikan yang pertama. Pasar Perahu Banjarmasin. Sebutan untuk pasar.
pasar perahu. Disebut juga sebagai kota seribu sungai. Oke, good. Informasi kedua Nama sungai yang di belakang. adalah Matahura dan perahu kecilnya yang disebut juga sebagai cukung. Oke, good job. Lanjut. Yang lain perhatikan, nanti antum tampil juga akan diperhatikan sama temennya. Ayo. Dan makanan. Minimal tidak ada suaranya ya. Siapa orang itu yang datang ke pasar perahu? Wisatawan dan masyarakat di sekitar sana. Oke. Lanjut. Lokasi kota Fatih, kelompok Fatih nggak ada lagi bekerja ya. dan juga Nanti tidak terperhatikan temannya yang di depan. Oke, cukup dulu. Udah nggak apa-apa nak. ke rumah dan pasar. Mengangkut barang ke rumah ke pasar. Oke, ada lagi? Apa lagi informasinya? Ada berapa informasi? Ada 4. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Kumala. Kurang keras. Lagi. Oke, good job. Silakan kembali. Ini selesai kumpul ya. Oke, good. Silakan. Mantap. Oke, siapa yang berani lagi? Kelompok berikutnya. Oke, kelompok Hasna. Silakan Hasna. Kelompok 3 ya. Tadi kelompok berapa? Kelompok Om? Oke, kelompok 4. Good job. Baca salam dulu. Yang udah tampil perhatikan temannya ya. Oke. Tadi pas temannya tampil pertama, Ustazah lupa tadi suruh tepuk tangan. Ini yang kedua nih. Ada bagus nggak? Nah, oke. Tepuk tangan untuk yang kelompok 1 sama kelompok 2. Bagus ya. Kelompok Fatan ada bagus ini Fatan. Nah, oke. Silakan presentasikan hasilnya. Informasi yang ada di teksnya silakan. Pasar perahu Banjarmasin. Nama sungai Martapura. Oke, good. Lanjut. Informasi kedua. Lokasinya Lanjut. barang yang dijual sayur, buah-buahan dan ikan segar. Oke, good. Sebelumnya di pasar kota seribu sungai. Oke, ada lagi? Yang bersuara nanti poinnya kurang sedikit ya. Sedikit ini ya. Oke, itu banyak ya. Lanjut. Keunikannya adalah transaksi menggunakan perahu. Ada lagi? Udah cukup? Ada berapa informasi? Oh, ada 6. Banyak ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kalau makin banyak informasinya, makin tinggi nilainya. Silakan kembali ke tempatnya. Siapa lagi yang mau? Kelompok berikutnya. Ingat yang tunjuk duluan yang lebih tinggi nilainya. Siapa ya? Mana nih yang 3 kelompok ini? Yang angkat tangan cepat, angkat tangannya. Oke. Lanjut. Ayo, Mesya, kelompok Mesya, ayo. Ayo. Ayo nak, ganti-gantian aja ya sebutin informasinya. Lanjut. Suaranya biarkan saja. Oke, silakan baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok yang ketiga, silakan diperhatikan hasil peta konsepnya. Oke, nah tepuk tangan dulu dong. Nah, ini hasil usaha teman-temannya. Silakan dipresentasikan ibu-ibu. Nah, sebutkan masing-masing satu informasi biar dapat semua. Pasar perahu Banjarmasin. Lokasi Banjarmasin. Lanjut. Informasi kedua. Suaranya? Suara ularnya mana? Lanjut. Suara temannya kecil-kecil soalnya. Ya, banyak ibu peri di sini. Nah, nggak kedengeran suaranya. Lanjut. Lanjut. Perahu kecil. Jukung. Apalagi? Udah habis informasinya? Masih ada? Masih ada. Lanjut. Selain orang penjual, wisatawan
Yang datang ke pasarnya wisata. Udah habis? Oke, good. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 5. Kurang keras. Mana lagi? Oke, good. Lanjut, silakan kembali ke tempat duduk. Soleh lagi nih. Belum ada yang mau tunjuk. Siapa yang mau duluan? Oh, oke. Kelompok Naklah. Oke, Naklah. Lanjut. Ayo. Jangan mau kalah sama yang Soleha. Ayo. Oke. Oke, baca salam dulu Bapak-bapak. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jawab dulu sayang. Waalaikumsalam. Kalau udah mau terakhir ini tampil, yang udah tampil perhatikan temannya lagi. Nggak ada kerjakannya lagi kan? Nggak ada yang dikerjakan lagi ya? Oke, silakan. Ini hasil kelompok Soleh nih kan? Silakan dilihat. Tepuk tangan dulu. Good. Bagus Aska. Oke, silakan dibacakan hasil informasinya. Diskusi. Informasi yang pertama apa? Menjual barang. Apa yang dijualnya? Sayuran, buah-buahan, ikan segar, soto Banjar. Oh, soto Banjar. Lanjut. Apa informasi yang kedua? Ayo Naklah. Di kota. Di mana kotanya? Kota Banjarmasin. Oke, lanjut. Informasi ketiga. Lanjut. Nama sungai Martapura. Oke, lanjut. Ayo siap-siap kelompok terakhir. Sering Ya, lanjut. wisatawan karena kendaraan kecil. Oh, perahu kecil. Apa nama sebutan perahu kecilnya? Oh, Jukung. Udah habis informasinya? Masih ada? Oke, lanjut. Bermanfaat masyarakat sekitar. Oh, bermanfaat bagi masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Soleh. Oke, kelompok terakhir. Mana nih kelompok Ayas? Ayo Ayas, let's go. Jangan mau kalah Yas. Ayo pakai pecinya. Sini, saya pegang. Baca salam dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelompok terakhir nih. Penasaran nggak sama hasilnya? Iya. Dilihatin nggak Soleh? Enggak, jangan takut gitu kan. Kita lihat ya hasilnya ya. Ini hasil kreativitas Solehnya. Tepuk tangan dulu. Oke. Jangan malu-malu, semuanya hasil kerja keras kita. Asalkan dibacakan informasi pertama. Ayo, siapa duluan? Zafra. Judul Pasar Perahu Banjarmasin. Oke, informasi. Lokasi Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Oke, lanjut kasih temannya yang kedua. Nama sungai Martapura. Oke, lanjut. Siapa lagi? Fatan. Sebutan untuk pasar perahu. Apa sebutannya? Suara ular. Oke, lanjut. Barang yang dijual. Sayuran dan buah-buahan. Ikan segar, makanan khas Banjarmasin. Oke, soto Banjar. Apa lagi? Ada lagi informasinya? Enggak ada. Berapa informasinya? Ada apa lagi? Lanjut. Sebutan untuk apa itu? Sebutan untuk kota Banjarmasin. Dikenal sebagai kota 1000 sungai. Oh, oke, 1000 sungai. Ada lagi? Oh, banyak ternyata informasinya. Ayo, sebutkan lagi. Perahu kecil. Sebutannya apa? Jukung. Oke, udah habis? Udah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Oke, silakan duduk Bapak-bapak. Terima kasih. Oke. Dah, semuanya sepertinya udah paham ya. Informasi-informasi yang ada di dalam teks. Apa judulnya tadi? Pasar. Berarti poin informasi terpenting yang pertama, posisi pasar itu di mana kotanya? Banjarmasin, Kalimantan. Oke. Apa nama pasarnya tadi?
Pasar perahu. Di sungai apa? Apa yang dijualnya? Makanan khas Banjarmasin. Selain orang jual beli, ya, transaksi jual beli di sana, kira-kira apa lagi yang unik di pasar itu? Kalau biasanya di pasar-pasar kita tuh ada nggak sih wisatawan ke pasar-pasar? Oh, enggak. Berarti apa dong yang unik dari pasar itu? Oh, banyak wisatawan. Kenapa wisatawan mau berkunjung? Karena unik, pasarnya pakai perahu. Udah berapa tuh informasi yang kita dapat? Udah banyak? Apa sebutan kotanya tadi? Oh, kota seribu sungai. Kira-kira kalau yang Ustazah sebutkan tadi, yang Untung sebutkan tadi, bisa nggak disusun dalam satu paragraf? Bisa? Bercerita satu paragraf dengan yang kita baca, kita sebutkan tadi? Bisa. Ayo kita cobakan. Di buku catatannya, ini nilainya pribadi lagi. Kalau tadi sekarang bikin ceritakan sendiri versi antum apa itu pasar perahu Banjarmasin. Ya, boleh mulai dari pasar perahu ini terletak di kota Banjarmasin. Kemudian dia menggunakan perahu kecil yang disebut apa tadi? Jungkung. Boleh bikin satu paragraf saja. Tapi isinya semuanya adalah informasi. Nah, silakan satu paragraf minimal 3 kalimat. Oke, silakan Mesya bikin. Tidak boleh salin ya. Kalau salin itu banyak itu. Bikin versi antum sendiri. Satu kalimat saja. Satu paragraf saja. Oke, ayo silakan. Alisa, mana bukunya? Ayo kerjakan. Yang menceritakan sendiri bagaimana itu pasar perahu Banjarmasin. Dari semua informasi yang udah kita dapatkan tadi. Silakan. Gunakan titik koma, huruf besar kecilnya. Ya, penggunaan bahasanya yang mudah dimengerti. Oke? Ini sistemnya siapa yang duluan siap ya. Tapi dia tetap dikumpul. Nilai plusnya bagi yang cepat selesai. Ya, waktu kita tidak banyak, kita keterbatasan waktu. Ya, silakan. Satu orang soleh, satu orang soleha saja yang tampil ke depan nanti. Tugas yang lain tetap dikumpulkan. Ayo Aska. Yang udah digaris bawahi tadi juga boleh disalin lagi. Tapi pakai bahasa kita lagi ya. Ya 100 sendiri. Ayo. Perhatikan temannya. Nah, ya siap, nanti sudah kumpul ya. Oke. Pasar perahu letaknya di perahu adalah pasar yang sangat unik. Pasar ini berada di atas sungai. Pedagangnya menjual barangnya dengan cara memakai jukung. Jukung? Perahu kecil. Mereka menjual sayuran, buahan, dan makanan khas Banjarmasin. Oke, good. Bagus nggak hasil kesimpulannya? Silakan tepuk tangan. Oke, good job. Lanjut. Laskia. Ada pasar yang sangat unik bernama pasar perahu. Ada perahu yang disebut jukung. Barang yang dijual adalah sayur-sayuran, buah-buahan, dan segar. Pembeli juga datang dengan perahu. Oh, Masya Allah. Oke, tepuk tangan untuk Laskia. Oke, silakan duduk nak. Oh, pelit banget tepuk tangannya. Tepuk tangan sekali lagi. Oh, karena pegang pena makanya nggak tepuk tangan. Oke, yang lain boleh disimpan. Nanti dikumpulkan ke Ustazah ya. Satu paragraf itu. Oke, kita akan menyimpulkan ya. Udah paham atau belum ini? Kita bahas lagi. Oke. Kira-kira dari pembahasan materi kita hari ini, hal apa yang paling unik dari materi kita? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan? Hah? Angkat kaki, nanti lah ya kita pulang kan? Apa? Karena pasarnya di atas air. Di atas air. Oke, good job. Apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Uniknya apa, Kumala? Oh, banyak wisatawan pergi ke pasarnya. Apa lagi? Apa, Fia? Pasarnya menggunakan perahu Oh, pasarnya menggunakan perahu untuk jual beli. Ada lagi? Apa lagi? Yang paling unik banget, sebutan kotanya apa? Kota Seribu Sungai. Kota Seribu Sungai. Itu materi kita hari ini. Kira-kira semuanya sudah paham? Sudah.
Ada nggak bertambah ilmunya hari ini? Ada nggak yang tahu isi apa namanya? Udah tahu gambaran? Oh ternyata pasar perahu Banjarmasin itu seperti itu. Apa tadi yang membantu kita menambah wawasan kita tadi? Video. Jadi kita tanpa kesana kita bisa tahu isi pasarnya gimana, situasinya, ya kan? Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat bagi antum semua. Oke, untuk semua tugas nanti taruh di meja Ustazah. Teksnya dilipat 2, kemudian disimpan di dalam bukunya. Semua alat tulis dirapikan, dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing, ya. Tidak ada yang alat tulis tertinggal, terjatuh dan segala macam, tercecer. Silakan disimpan. Oke, silakan. Cukup di tempat duduk dulu ya. Nanti yang barang di loker kita ambil. Oke. Oke. Udah? Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, yang piket jangan lupa bersihkan kelasnya ya. Yang lain silakan pulang.